Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, warga Kabupaten Pati yang saya hormati dan saya banggakan, saya didampingi Bapak Kajari, Bapak Komandan Kodim 0718 Pati, Bapak Kapolresta, ingin menyampaikan bahwa mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya, PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Dan bagi yang sudah terlanjur membayar, maka uang sisanya itu akan dikembalikan oleh pemerintah yang akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan oleh Kepala Desa. Saya sampaikan pula bahwa saya tetap akan konsisten membangun Kabupaten Pati secara maksimal, melayani masyarakat Kabupaten Pati secara maksimal, setulus-tulusnya. Jadi ini murni dalam rangka menciptakan situasi dan kondusif dan juga tidak ada perubahan sikap dari saya tetap tulus ikhlas untuk rakyat Kabupaten Pati. Semuanya, tidak ada yang saya bedakan. Maksimal pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Demikian yang saya sampaikan. Bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan selama ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita kompak, solid, gotong royong membangun Kabupaten Pati demi Kabupaten Pati maju. Kabupaten Pati kita cintai bersama. Terima kasih. Setelah 1 minggu lebih terjadi polemik antara masyarakat dengan Bupati Pati Jawa Tengah, yaitu Bapak Sudeo, yang kemarin-kemarin dia ngotot untuk menaikkan pajak 250%. Makanya saya bilang dengan video saya yang kemarin-kemarin, itu Bupati wajib dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Karena tidak masuk di akal dia punya kebijakan. 250% baru dinaikkan pajak masyarakat Pati. Itu otaknya di mana coba? Kita pikir dulu, 250% loh. 10%, 20% aja dinaikkan pajak di Indonesia ini udah. Indonesia sudah berkuar-kuar kemana-mana rakyatnya begitu. Karena dengan kejadian ataupun masalah problem perekonomian pada saat ini yang begitu serat, di mana-mana terjadi PHK. Mau dinaikkan dia 250%, jadi dia gila otaknya itu. Maka aku bilang dari video saya kemarin, itu pasti tidak akan terjadi. Makanya dia sok melawan daripada masyarakat. Jangan tantang masyarakat, makanya aku bilang. Mau kamu bupati saja, jangankan bupati. Presiden saya tak berguna kepada masyarakat. Kalau sudah masyarakat ini bergerak dengan hati nurani yang betul berapi-api, jangan anggap remeh dengan masyarakat. Mau presiden pun itu hitungan jam itu bisa dilenyapkan itu kalau masyarakat. Jadi jangan disakiti masyarakat. Jangan coba-coba mensakiti masyarakat. Ekonomi, perekonomian daripada masyarakat sekarang ini sedang lemah. Ya. Sedang lemah-lemahnya sekarang ini. Dia saja masyarakat. Lihat saja semua yang hidup di mana-mana ini. Dia sudah merasakan kehidupan ini dengan jual beli ataupun di pasar itu kelihatan aja agak sepi ya. Apalagi mau dinaikkan pajak lagi 250%. Jadi seperti yang aku bilang kemarin itu, ini cuma hanya sandiwara. Ini hanya sandiwara saja sebenarnya ini. Makanya aku bilang kita lihat aja, mesti Prabowo datang untuk menyelamatkan, seolah-olah dia penyelamat masyarakat di sini. Ya lihat aja. Sekarang dibatalkan Prabowo kan. Prabowo sekarang berkuar-kuar dari istana, jangan dinaikkan katanya. Kenapa enggak dari semula-semula dihentikan ini?
Jadi saya lihat ini ada semacam apa ya, Prabowo ini semacam supaya bagaimana caranya dia itu dilihat orang sebagai penyelamat begitu. Contoh, seperti kemarin itu yang di Bahlil punya menteri apa itu Bahlil itu. Saya juga mau hafal-hafal menteri orang ini, malas aku karena kinerjanya nggak jelas, nggak bermutu gitu. Yang mengatakan bahwa gas LPG itu yang kecil itu yang yang melon, yang hijau ya, yang subsidi lah, itu akan segera dihapuskan ya. Kan mereka kan mengatakan kemarin itu di Indonesia ini tidak dipakai lagi yang seperti itu gitu. Alasannya mungkin karena keuangan negara dirugikan, kira-kira begitulah ya. Jadi subsidi itu dihilangkan. Begitu dia disebut seperti itu kan masyarakat ramai-ramai kan untuk apa? Memprotes daripada kebijakan si Bahlil ini. Udah begitu presiden agak melihat dulu waktunya sampai kapan ini protes ini berlanjut. Semakin berlanjut protes itu presiden bilang dibatalkan. Kan gitu kan. Jadi kedua, kayak seperti apa namanya, rekening ini yang 3 bulan sampai 1 tahun tidak aktif, tidak ada transaksi di dalamnya ataupun tarik menarik gitu ya, store dan tarik menarik begitu ya, tidak ada di apa itu di apa namanya rekening itu akan dibekukan begitu. Begitu dibekukan oleh pemerintah, begitu terasa dengan masyarakat langsung protes rame-rame. Sudah ada sekitar bulanan lah itu terjadi itu, karena sudah nampak jelas itu akibatnya kepada masyarakat ya. Yang jelas-jelas sudah merugikan total daripada masyarakat itu kebijakan pemerintah yang ngawur itu. Lantas Prabowo datang kepada pemerintah yang membekukan itu, PPATN itu, ditunda ataupun jangan batalkan kebijakan itu. Jadi seolah-olah di sini Prabowo tetap juga seolah penyelamat masyarakat gitu. Seolah-olah penyelamat masyarakat dengan kebijakan pemerintah yang bikin kebijakan itu, dia pura-pura datang untuk menyelamatkan gitu loh. Jadi ini permainan apa lagi nih? Ya, permainan apa lagi nih? Kebijakan-kebijakan pemerintah ini sudah tak ada yang benar gitu. 2 tahun tak bayar pajak kendaraan ditarik negara. Kendaraan itu disita negara. Mencita-cita saja negara ini. Jadi ini sudah skenario-skenario sudah dibuat oleh pemerintah lah ya. Kamu bikin seperti ini, pasti masyarakat nanti bentrok ataupun protes habis-habisan. Jadi aku datang begitu untuk melarang ataupun menunda ataupun membatalkan semua kebijakan kalian. Jadi aku itu di mata masyarakat itu, saya inilah penyelamat masyarakat gitu. Jadi itulah ini sekarang nih aku perhatikan si Prabowo ini. Kalau seperti ini lagi nanti terjadi, ya memang benar-benar inilah 100% tujuan Prabowo. Kalau masih ada lagi kebijakan-kebijakan pura-pura dibuat gitu untuk supaya masyarakat itu membebani kebijakan itu. Setelah membebani kebijakan itu, datang Prabowo dari belakang, batalkan itu kebijakan katanya. Jadi masyarakat, oh hebat ya Prabowo ya, jago ini presiden nih, dia membatalkan. Jangan goblok juga sebenarnya kan, kebijakan pemerintah kok masa dia membatalkan. Emang dari awal dia nggak tahu, semacam pembantu-pembantu dia tuh kebijakan-kebijakan yang apa namanya, yang membuat risiko besar itu kepada masyarakat, yang mengganggu kehidupan masyarakat benar-benar itu pasti dikasih tahu sama presiden. Bagaimana Pak Presiden saya membuat kebijakan seperti ini? Apakah Bapak Presiden setujui? Pasti begitu. Tapi kalau kebijakan-kebijakan ringan begitu ya, kebijakan-kebijakan biasa begitu, ya mungkin dia bisa sendiri bertindak. Tapi kalau kebijakan yang menyangkut daripada kehidupan masyarakat, pasti dikasih tahu sama presiden. Jadi omong kosong itu presiden pura-pura. Jadi apa gunanya pembantu-pembantu presiden? Berarti nggak dihargai dong kalau begitu. Asal-asal buat mereka sembarangan begitu. Jadi presiden nggak usah pura-pura nggak tahu. Prabowo nggak usah pura-pura bego di sini, nggak paham begitu kebijakan pemerintah pembantunya begitu. Setelah dibuat dia datang, seolah-olah dia penyelamat begitu. Jadi begitu teman-teman. Selama ini ku amati selama ini ya begitu kejadiannya. Saya perhatikan itu setelah terjadi kebijakan yang memberatkan daripada kehidupan masyarakat, pura-pura dia datang lah
berkor-kor lah pidato atau ini itu ini. Jadi masyarakat, wah ini Prabowo ini yang benar ini, presiden ini benar nih, betul-betul nih, berpihak kepada masyarakat. Jadi begitu teman-teman. Kalau masih ada lagi seperti ini, ya sudahlah, nggak tahu lagi kita ini bagaimana.